semua yang ada di rumah, anak-anakku, kembali lagi bertemu dengan Ibu Hartati dalam pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Anak-anakku yang di rumah, senang rasanya bertemu kembali dengan kalian semua dalam pelajaran kita hari ini. Minggu lalu kita sudah belajar tentang pembentukan BPUPKI. Siapa yang masih ingat tentang materi kita minggu lalu? Good, Ibu yakin semua masih mengingat pelajaran tentang apa yang sudah dipelajari dalam pembahasan BPUPKI. Kali ini kita akan melanjutkan materi kita tentang perumusan dasar negara. Dasar negara itu apa? Nanti akan kita bahas untuk selanjutnya. Siapkan hati, juga pikiran, dan juga fisiknya untuk tetap belajar mengikuti seperti biasa. Jangan lupa isi daftar hadir dan juga kirimkan tugas melalui link yang akan Ibu kirimkan nanti. Anak-anakku yang ada di rumah, jika bepergian kemana-mana, tetap patuhi protokol kesehatan. Ibu harap semua yang ada di rumah menjadi anak yang sukses, anak yang berhasil, dan bisa menjadi kebanggaan bagi orang tuanya. Oke, kita mulai materinya. Anak-anakku yang ada di rumah, tadi Ibu sudah jelaskan bahwa topik kita hari ini untuk memahami dan mengerti bagaimana perumusan Pancasila hingga dia menjadi dasar negara. Dalam perumusan Pancasila dilakukan dua cara. Yang pertama pembentukan BPUPKI, lalu perumusan dasar negara. Anak-anakku yang ada di rumah, minggu lalu kita sudah belajar tentang pembentukan BPUPKI. Siapa yang masih ingat kepanjangan BPUPKI? Good. BPUPKI itu dalam bahasa Jepangnya Dokuritsu Jubi Kosakai. Dalam bahasa Indonesia apa anakku? Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Siapa yang membentuk? Negara Jepang. Oke. Proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara yaitu ketika anggota BPUPKI resmi dilantik pada tanggal 28 Mei 1945. BPUPKI ini mengadakan sidang sebanyak 2 kali. Sidang pertama tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Yaitu dikemukakan usul dan pendapat oleh anggota BPUPKI mengenai dasar negara dan rancangan undang-undang dasar. Kemudian sidang yang kedua tanggal 10 sampai dengan 17 Juli 1945. Ada 3 tokoh yang merumuskan dasar negara yang sampai saat ini sangat-sangat terkenal meskipun mereka sudah wafat, yaitu Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Oke, anak-anakku yang ada di rumah, kita akan membahas satu persatu apa usul dasar negara menurut ketiga tokoh ini. Yang pertama, menurut Muhammad Yamin. Muhammad Yamin menyatakan pemikirannya tentang dasar negara Indonesia merdeka pada tanggal 29 Mei 1945. Di depan semua anggota-anggota BPUPKI. Dia memberi judul pada usulan dasar negara itu, Asas dan Dasar Negara Kebangsaan Republik Indonesia. Inti daripada usulan Muhammad Yamin yang pertama, peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, peri dan juga kesejahteraan rakyat. Ada peri-perinya, ya, itu menurut Muhammad Yamin. Dia menyampaikan pendapatnya baik secara tertulis dan juga secara lisan. Oke, yang kedua ada tokoh Mr. Supomo. Mr. Supomo ini mendapatkan gilirannya untuk menyampaikan usulan dasar negara menurut pemikirannya pada tanggal 31 Mei 1945. Pemikirannya berupa penjelasan tentang masalah yang berhubungan dengan dasar negara Indonesia. Negara yang akan dibentuk hendaklah negara integralistik yang berdasarkan pada hal-hal persatuan, kekeluargaan,
keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, keadilan sosial. Supomo mendapat kesempatan pada tanggal 31 Mei untuk mengemukakan pendapatnya. Kemudian tokoh yang ketiga adalah Insinyur Soekarno. Pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno mengemukakan bahwa pemikirannya tentang dasar negara itu dilandasi atas 5 asas. Kebangsaan Indonesia, internasionalisme dan perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, ketuhanan yang Maha Esa. Lalu anak-anakku, ketika Soekarno ini berpidato, dia menyebut kelima asas itu dengan nama Pancasila. Itulah sebabnya setiap tanggal 1 Juni kita peringati sebagai hari lahir istilah Pancasila. Oke, itulah ketiga tokoh tadi ya yang merumuskan dasar negara. Pada masa persidangan kedua BPUPKI tanggal 10 sampai 16 Juli 1945. Dalam masa persidangan ini banyak sekali hal-hal yang dirumuskan. Namun, masa persidangan pertama itu berakhir, belum ada terbentuk dasar negara yang utuh. Sehingga dibentuklah panitia khusus yang beranggotakan 9 orang dan disebutlah ini panitia 9. Tugasnya menampung aspirasi atau pendapat tentang pembentukan dasar negara Indonesia Merdeka dari anggota-anggota BPUPKI lainnya. Gitu ya. Nah, siapa sih tokoh-tokoh panitia 9 ini? Anggotanya itu ada Insinyur Soekarno sebagai ketua, Abdul Qahar Muzakir, Dr. Andes Muhammad Hatta, KH Abdul Wasid Hasim, Muhammad Yamin, Agus Salim, Ahmad Subarjo, Abi Kusno Cokro Sujoso, dan A.A. Marams. Nah, panitia 9 ini mendapat kesepakatan dan disebutlah itu Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Nama itu diberikan oleh Muhammad Yamin. Di dalam Piagam Jakarta ini terdapat rumusan dasar negara, yaitu 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila pertama ini mendapat pro kontra, anakku. Kenapa? Karena Indonesia ini beragam agama. Tidak boleh menjurus hanya satu agama. Oleh sebab itu, dibuatlah kesepakatan bahwa sila pertama diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, inilah sila Pancasila yang anak-anakku semuanya sudah ketahui sejak kamu masuk TK atau masuk SD. Semua harus mengingat sila Pancasila, oke? Good. Kita lanjut lagi, anakku. Pembentukan PPKI. Pada tanggal 7 Agustus 1945, Jepang membubarkan BPUPKI diganti dengan nama PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Loh, Bu, kenapa langsung diganti? Pada saat itu, kekuasaan Jepang mulai melemah. Kekuatannya melemah karena apa? Dibomnya kota Nagasaki dan Hiroshima. Sebab itu, dia ingin menarik simpati dari masyarakat supaya masyarakat Indonesia membantu. Kita bubarkan BPUPKI, kita percepat kemerdekaan Indonesia. Nah, dibentuklah PPKI. Lalu, PPKI itu apa sih, Bu? Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Atau bahasa Jepangnya itu Dokuritsu Junbi Inkai. Ketuanya siapa? Insinyur Soekarno. Wakil ketuanya adalah Muhammad Hatta. Penasehatnya itu Ahmad Subarjo. Dan jumlah anggotanya 21.
Tugasnya apa? Tugasnya itu mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan bagi pendirian negara dan pemerintahan Republik Indonesia. Lalu, apa sih hasil-hasil sidang dari PPKI? PPKI itu mendapatkan hasil persidangan mereka itu pertama, sehari setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan, tepatnya itu tanggal 18 Agustus 45, yaitu hasil yang pertama mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi bangsa Indonesia. Yang kedua, memilih presiden dan wakil presiden, yaitu Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Yang ketiga, membentuk Komite Nasional, yaitu untuk membantu presiden sebelum MPR terbentuk. Kemudian hasil sidang PPKI yang kedua pada tanggal 19 Agustus 1945 ditetapkan 12 kementerian untuk membantu presiden. Kemudian dibagilah wilayah Indonesia ini ke dalam 8 provinsi dan juga gubernurnya. Yang ketiga, anakku, dibentuk suatu Badan Keamanan Rakyat atau BKR. Hasil sidang yang berikutnya itu sidang yang ketiga pada tanggal 22 Agustus 1945 yang berfokus dengan merancang lembaga tinggi kelengkapan negara, dan hasilnya itu adalah membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat, menetapkan Partai Nasional Indonesia sebagai satu-satunya partai politik di Indonesia. Yang ketiga, membentuk BK. Oke, anak-anakku, itulah hasil sidang PPKI. Dan kenapa? Sejak kapan dasar negara itu ditetapkan? Pancasila itu ditetapkan jadi dasar negara sejak diproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Sehari setelahnya itulah disahkannya Undang-Undang Dasar, sebab di Undang-Undang Dasar itu ada terdapat sila-sila Pancasila. Tepatnya berada pada alinea yang keempat. Oke, sekarang anak-anakku coba dilihat nih. Ada ini Bu Guru cantik sedang menunjukkan arah sesuatu. Nah, di sini ada tugasnya. Tugas yang pertama, tuliskan 3 tokoh perumus dasar negara. Yang kedua, tuliskan 3 hasil sidang PPKI pertama. Itu saja tugasnya, oke? Lalu anak-anakku, mari kita ambil kesimpulannya. Bagaimana sih kesimpulan yang paling gampang? Inilah ada bagan perumusan Pancasila. Perumusan Pancasila itu karena Jepang mulai terdesak mundur oleh sekutu. Dibentuklah BPUPKI. BPUPKI bersidang yang pertama 29 Mei 1945, tanggal 31 Mei, tanggal 1 Juni, lalu pembentukan Panitia 9. Panitia 9 menghasilkan Piagam Jakarta atau Jakarta Charter, lalu ada perubahan pada sila pertama, kemudian Pancasila tetapkan sebagai dasar negara. Begitu ya. Oke. Inilah pertemuan kita anak-anakku. Terima kasih. Sampai bertemu kembali. Demikian pertemuan kita kali ini. Sampai bertemu pada pertemuan berikutnya.